pregunta. Bueno, hay otros países también que han anunciado un interés, pero como candidatura ya con las garantías del gobierno y... Yes, alhamdulillah. Tepat malam ini, doa publik terkabul. FIFA temukan kejanggalan tentang penunjukan tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Yes, alhamdulillah. Tepat malam ini, doa publik terkabul. FIFA temukan kejanggalan tentang penunjukan tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA resmi tunjuk Indonesia jadi tuan rumah gantikan Arab Saudi. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan sahabat Presiden FIFA Gianni Infantino yaitu Erick Thohir tegaskan Qatar dan Arab Saudi harus junjung fair play sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan pesan tegas kepada Qatar dan Arab Saudi yang telah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dan sportivitas dalam setiap pertandingan. Penunjukan Qatar dan Arab Saudi oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, memang memunculkan berbagai tanggapan. Namun, PSSI menyatakan sikap terbuka dan menghormati keputusan tersebut. Erick pun menyampaikan harapan agar seluruh laga yang digelar pada 8-14 Oktober 2025 mendatang dapat berlangsung dengan adil dan tanpa kecurangan. Kami menyambut baik keputusan AFC. Qatar dan Arab Saudi memiliki fasilitas kelas dunia yang bisa menunjang kelancaran kompetisi. Tapi yang terpenting, saya harap seluruh pertandingan nanti berjalan jujur dan penuh semangat sportivitas, ujar Erick dalam pernyataannya di Jakarta. Menurut Erick, babak keempat ini merupakan titik krusial dalam perjalanan timnas Indonesia. Oleh sebab itu, PSSI akan bekerja keras menyiapkan skuad terbaik demi mengejar impian tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Ini adalah fase penting bagi sepak bola Indonesia. Kami akan all out dalam mempersiapkan tim, dengan dukungan dari berbagai pihak. Kami percaya, dengan sikap profesional semua pihak, peluang untuk membuat sejarah akan terbuka lebar, lanjutnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan ditunjuknya Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah, apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Atau justru, skuad Garuda bakal dikerjain habis-habisan oleh negara tuan rumah, seperti yang sudah-sudah? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Erick Thohir juga menyampaikan keyakinannya bahwa semangat juang para pemain tidak akan surut, dimanapun pertandingan digelar. Erick menegaskan, Indonesia siap membawa semangat Garuda ke lapangan dan berjuang demi tiket menuju Piala Dunia. Persaingan ketat menanti di babak keempat. Di fase ini, Indonesia akan tergabung dengan 5 negara kuat lainnya, Qatar, Arab Saudi, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Ke-6 tim tersebut akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim dan bertanding dengan sistem round robin, saling bertemu sekali. Juara dari tiap grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat 2 akan saling berhadapan dalam laga playoff untuk memperebutkan tiket tambahan. Proses undian grup akan berlangsung pada 17 Juli 2025. Berdasarkan ranking FIFA terbaru,
Indonesia akan berada di pot 3 bersama Oman. Qatar dan Arab Saudi kemungkinan besar akan menghuni pot 1, sementara Irak dan Uni Emirat Arab berada di pot 2. Dengan sistem ini, timnas Indonesia berpotensi menghadapi tim-tim kuat seperti Qatar dan Irak di fase awal. Namun peluang tetap terbuka jika persiapan dilakukan secara maksimal. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas dalam dunia sepak bola, terutama di level internasional yang mempertaruhkan nasib negara untuk tampil di ajang sebesar Piala Dunia. Penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah memang bisa menimbulkan kekhawatiran, mengingat adanya potensi konflik kepentingan atau anggapan tidak netral. Maka wajar jika Erick Thohir secara terbuka mengingatkan kedua negara untuk menjunjung tinggi nilai fair play. Teguran terbuka dari Ketua Umum PSSI juga bisa dibaca sebagai langkah strategis untuk melindungi kepentingan timnas Indonesia. Ini menjadi bentuk diplomasi olahraga yang penting, agar tidak hanya kekuatan teknis yang berbicara di lapangan, tetapi juga keadilan dan transparansi. Di sisi lain, ini jadi ujian besar bagi AFC untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap keadilan kompetisi. Kualifikasi Piala Dunia bukan hanya soal siapa yang punya stadion paling megah, tapi soal siapa yang mampu menunjukkan permainan terbaik secara jujur dan sportif. Untuk Indonesia sendiri, tantangan di babak keempat sangat berat. Lawan-lawan yang akan dihadapi adalah tim dengan sejarah panjang dan pengalaman tinggi. Tapi peluang selalu ada jika persiapan dilakukan secara matang dan semangat bertanding tetap menyala. Pesan Erick untuk membawa semangat juang Garuda kemanapun mereka bertanding menjadi pengingat bahwa keberanian dan mentalitas bisa menutup jarak dari sisi kualitas. Jangan pernah ragukan kekuatan mimpi dan kerja keras. Timnas Indonesia kini berada di titik penting dalam sejarah sepak bola nasional. Berada satu langkah lebih dekat menuju Piala Dunia, sebuah panggung yang selama ini hanya jadi impian. Tapi mimpi itu kini bukan lagi sesuatu yang mustahil. Kita mungkin bukan favorit. Kita mungkin bukan tim dengan fasilitas terbaik atau peringkat tertinggi. Tapi semangat juang, kebanggaan mengenakan lambang Garuda, dan doa dari jutaan rakyat Indonesia adalah kekuatan yang tidak bisa diukur dengan angka. Ketika semua meragukan, itulah saatnya membuktikan. Ketika lawan lebih kuat di atas kertas, itulah waktunya menunjukkan hati yang lebih besar di lapangan. Perjalanan ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal keberanian menantang batas dan menulis sejarah baru untuk bangsa. Jangan takut pada tekanan. Tekanan hanya hadir pada mereka yang layak menang. Jadi, berlatihlah lebih keras, bertandinglah dengan kepala tegak, dan buktikan bahwa Indonesia punya tempat di antara yang terbaik di dunia. Garuda tak pernah mundur. Saatnya terbang lebih tinggi. Joey Pelupesi sampaikan pesan haru kepada pendukung Timnas Indonesia. Gelandang Timnas Indonesia, Joey Pelupesi, menuliskan pesan emosional sebagai bentuk apresiasi atas dukungan luar biasa dari para supporter Garuda. Pesan tersebut ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya, Joey Pelupesi. Hal ini disampaikannya usai Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor telak 0-6 dalam laga lanjutan Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Panasonic, Suita, Osaka, pada Selasa malam, 10 Juni 2025 waktu Indonesia. Meskipun bermain tandang dan menghadapi salah satu tim kuat Asia, supporter Indonesia tetap hadir dan memberikan semangat penuh sepanjang pertandingan. Dukungan ini mendapat apresiasi mendalam dari Pelupesi. Kekaguman atas loyalitas supporter. Pelupesi mengaku terkesan dengan semangat dan loyalitas para supporter yang tetap setia hadir mendukung di setiap laga, baik kandang maupun tandang. Terima kasih untuk semua fans yang selalu setia bersama kami. Seperti yang terlihat kemarin, banyak yang hadir langsung menyaksikan kami melawan Jepang, tulis Pelupesi. Saya sangat menghargai dan mengapresiasi itu semua. Kehadiran kalian memberi energi tambahan bagi kami, lanjut pemain berusia 32 tahun tersebut. Seruan evaluasi dan bangkit. Pemain yang saat ini membela klub Belgia, Lommel SK, menegaskan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh demi memperkuat performa tim ke depannya. Kami harus belajar dari hasil ini. Kami punya tim, pelatih, dan staf yang luar biasa. Itu modal penting untuk bangkit, ujarnya. Dalam sepak bola, kekalahan bisa terjadi. Tapi kami tidak akan tinggal diam. Kami akan bangkit dan membalas di pertandingan berikutnya,
tegas Pelupesi. Timnas Indonesia dijadwalkan kembali berjuang di fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak tersebut akan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025, di mana 6 tim akan berebut 2 tiket tersisa menuju putaran berikutnya. Lebih lanjut, situasi yang dialami Timnas Indonesia setelah kekalahan telak dari Jepang tentu menyakitkan, namun bukan tanpa sisi positif. Yang paling mencolok adalah reaksi Joey Pelupesi. Pesan yang ia sampaikan mencerminkan kedewasaan, tanggung jawab, dan rasa hormat yang tinggi terhadap para pendukung. Dalam dunia sepak bola, pemain yang bisa berdiri di tengah badai kritik dan tetap mengakui dukungan supporter secara terbuka adalah hal yang layak diapresiasi. Dukungan luar biasa dari fans di laga tandang, meskipun tim kalah besar, adalah cerminan dari ikatan emosional yang kuat antara tim nasional dan masyarakat Indonesia. Ini bukan hanya tentang hasil pertandingan, tetapi tentang identitas dan rasa memiliki. Ketika pemain seperti Pelupesi menyadari dan menghargai itu, terlihat bahwa ada fondasi budaya tim yang mulai terbentuk, sesuatu yang tak kalah penting dari taktik di lapangan. Kekalahan dari Jepang memang menunjukkan adanya kesenjangan kualitas yang harus diakui. Tapi Pelupesi juga menyentuh hal penting lainnya, perlunya evaluasi. Evaluasi ini bukan hanya untuk pemain, tetapi juga sistem kepelatihan, strategi, hingga pendekatan federasi dalam membina tim. Kekalahan bisa menjadi pemicu perbaikan asalkan tidak disikapi dengan defensif atau euforia yang tidak realistis. Pada akhirnya, apa yang dihadirkan Pelupesi bukan sekadar kata-kata penghibur, tetapi ajakan untuk tetap bersama, belajar, dan bangkit. Ini menunjukkan bahwa semangat juang dan solidaritas tetap hidup, bahkan di tengah hasil yang mengecewakan. Dan justru di momen-momen seperti inilah karakter sebuah tim nasional benar-benar diuji. Jangan biarkan satu kekalahan meruntuhkan semangat, karena dari kegagalanlah karakter sejati terbentuk. Sepak bola, seperti hidup, bukan soal selalu menang, tapi tentang bagaimana kita bangkit setiap kali terjatuh. Bagi para pemain Timnas Indonesia, perjuangan kalian belum selesai. Setiap tetes keringat dan sorak-sorai supporter adalah bukti bahwa kalian tidak sendiri. Rakyat Indonesia berdiri di belakang kalian, bukan hanya saat menang, tapi juga saat terluka. Ingat, tidak ada tim besar yang lahir tanpa luka. Kekalahan dari Jepang adalah pelajaran, bukan hukuman. Gunakan rasa sakit ini sebagai bahan bakar. Belajar, evaluasi, dan kembali dengan tekad yang lebih kuat. Karena suatu hari nanti, dunia akan melihat bahwa Garuda tidak hanya bisa terbang, tapi juga mampu menguasai langit. Percayalah, ketika kerja keras bertemu dengan tekad dan semangat pantang menyerah, keajaiban bukan sekadar mimpi. Terus melangkah, Timnas Indonesia bersamamu. Jai Idzes beri wejangan untuk pemain muda Indonesia. Nikmati proses dan jangan mudah menyerah. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, menyampaikan pesan khusus untuk para pemain muda tanah air yang berambisi menjadi bagian dari skuad Garuda di masa depan. Ia menekankan pentingnya menikmati setiap tahap latihan serta terus berusaha dan percaya terhadap proses yang dijalani. Saat mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia yang digelar di Bali United Training Center pada 26-31 Mei 2025 lalu, Jai sempat menyempatkan diri berinteraksi dengan para pemain muda dari Akademi Bali United. Ia melihat potensi besar dari para pemain muda tersebut dan merasa penting untuk memberikan motivasi langsung kepada mereka. Menurut saya, semuanya harus dimulai dari keyakinan dan rasa senang dalam menjalaninya, ucap Jai, dikutip dari situs resmi Bali United, Jumat, 13 Juni 2025. Jai menambahkan bahwa ketika pemain muda sudah mendapat kesempatan latihan bersama tim profesional seperti Bali United, mereka harus memberikan kemampuan terbaik dan berjuang agar bisa menembus skuad utama maupun tim nasional. Saat kalian latihan di tim profesional, kalian harus berikan segalanya, karena itu bisa jadi jalan untuk masuk timnas, lanjut pemain berusia 25 tahun itu. Kerja keras adalah kunci. Jai juga menekankan bahwa kerja keras tidak bisa ditawar jika ingin menjadi pemain profesional. Ia mengingatkan bahwa setiap kemajuan tidak datang secara instan. Kerja keras setiap hari dan tetap percaya pada prosesnya. Jangan cepat menyerah, ujarnya. Perjalanan Jai Idzes bersama Timnas. Jai Idzes baru-baru ini memperkuat Timnas Indonesia dalam 2 laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga kontra Cina, Indonesia menang tipis 1-0. Namun, saat menghadapi Jepang, skuad Garuda harus mengakui keunggulan lawan dengan kekalahan telak 0-6. Meski demikian,
Jai tetap memegang teguh semangat positif dan optimisme bahwa timnas Indonesia punya masa depan cerah, asal para pemain muda tetap fokus, bekerja keras, dan tidak lupa menikmati setiap proses. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan peran penting seorang pemain senior seperti Jai Idzes dalam membimbing generasi muda. Pesan yang ia sampaikan bukan hanya soal motivasi, tapi juga mencerminkan mentalitas profesional yang perlu dimiliki oleh para pemain muda jika ingin berkembang di level tertinggi. Ia tidak menjual mimpi kosong. Jai menekankan bahwa keberhasilan membutuhkan kerja keras setiap hari dan kesabaran dalam menjalani proses. Di tengah banyaknya pemain muda yang ingin cepat terkenal, pesannya menjadi pengingat bahwa fondasi karir dibangun dari konsistensi dan komitmen. Kehadirannya di tengah pemain Akademi Bali United juga menunjukkan bahwa timnas mulai memberi perhatian terhadap pengembangan dari akar rumput. Ini sinyal positif jika terus dijaga dan diikuti dengan sistem pembinaan yang serius dari klub dan federasi. Walau hasil melawan Jepang masih menunjukkan adanya kesenjangan kualitas, Jai menunjukkan sikap dewasa dengan tidak menyalahkan siapapun dan tetap memberi semangat. Ia menjadi contoh bahwa peran seorang pemain bukan hanya di atas lapangan, tapi juga sebagai panutan di luar pertandingan. Jika pemain-pemain muda Indonesia mampu menyerap nilai-nilai seperti yang disampaikan Jai, masa depan timnas akan berada di tangan yang jauh lebih siap. Kalau kamu adalah pemain muda atau siapapun yang sedang mengejar mimpi, ingat satu hal, setiap proses punya nilainya sendiri. Jangan takut lelah, jangan malu jatuh. Setiap latihan yang kamu jalani, setiap kegagalan yang kamu alami, semuanya sedang membentuk dirimu jadi versi terbaikmu. Proses itu memang kadang lambat, kadang tidak kelihatan hasilnya langsung, tapi justru di sanalah mental pemenang dibentuk. Lihat Jai Idzes, dia tidak langsung bermain untuk timnas. Ia melalui banyak tahap, tantangan, dan kerja keras sebelum akhirnya bisa berdiri membela Indonesia. Dan ketika sudah sampai di titik itu, ia tidak sombong. Ia kembali ke bawah, memberi semangat pada generasi berikutnya. Itu mental seorang pemimpin. Jadi, jangan hanya kejar hasil cepat. Kejar prosesnya. Nikmati jatuh bangunnya. Dan selalu percaya, kerja keras yang konsisten tidak pernah mengkhianati hasil. Mimpimu itu nyata. Tinggal seberapa jauh kamu berani melangkah untuk meraihnya. Patrick Kluivert tekankan pentingnya akademi pemain muda di klub Liga 1. Pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert, menyoroti pentingnya pembinaan usia dini di klub-klub Liga 1. Menurutnya, akademi sepak bola bukan hanya menjadi tempat menempa kemampuan teknik, tetapi juga membentuk mental dan sikap profesional para pemain muda. Kluivert baru saja mendampingi timnas dalam 2 pertandingan terakhir Grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga tersebut, Indonesia sempat mencetak kemenangan melawan Tiongkok, namun kemudian mengalami 2 kekalahan telak saat menghadapi Jepang. Akademi, pondasi masa depan sepak bola. Meski sejumlah klub besar seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, dan Bali United telah memiliki akademi usia muda, Kluivert menekankan bahwa pengembangan ini harus dijadikan prioritas oleh seluruh klub Liga 1. Apalagi saat ini sudah ada wadah kompetisi seperti Elite Pro Academy, EPA, yang mengakomodasi pemain dari kelompok umur U14 hingga U20. Saya berharap semua klub Liga 1 membangun dan mengelola akademi pemain muda. Pembinaan ini sangat penting untuk menanamkan mentalitas kuat dan profesionalisme sejak dini, ujar Kluivert melalui situs resmi Bali United, Jumat, 13 Juni 2025. Ia juga menilai bahwa Bali United merupakan contoh klub yang serius mengembangkan potensi pemain muda melalui fasilitas dan program latihan yang terstruktur. Bali United sudah berada di jalur yang benar dan terus menunjukkan kemajuan dalam pengembangan pemain muda, lanjutnya. Kekalahan telak dari Jepang jadi cermin. Pada 10 Juni 2025 lalu, timnas Indonesia mengalami kekalahan besar saat bertamu ke markas Jepang di Stadion Panasonic, Suita, Osaka. Laga tersebut berakhir dengan skor 0-6 untuk keunggulan tuan rumah. Meski kalah, Garuda sudah memastikan satu tempat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berkat hasil di laga sebelumnya. Mereka juga mengakhiri fase grup di posisi keempat klasemen akhir grup C. Kekalahan ini menjadi refleksi bagi timnas dan juga klub-klub di Indonesia untuk semakin serius dalam investasi jangka panjang, terutama dalam hal pembinaan pemain muda sebagai fondasi prestasi masa depan. Lebih lanjut, situasi yang dialami timnas Indonesia saat dibantai oleh Jepang dengan skor mencolok memang menyakitkan, tetapi bisa menjadi momen penting untuk introspeksi menyeluruh terhadap arah pembinaan sepak bola nasional. Patrick Kluivert sebagai pelatih menunjukkan keprihatinan yang tepat, bahwa kekalahan seperti ini tidak semata-mata soal taktik di lapangan, melainkan mencerminkan kurangnya fondasi kuat dari bawah,
yakni pembinaan usia muda. Perhatian terhadap akademi pemain muda bukanlah hal baru, namun seringkali hanya sebatas formalitas. Padahal, akademi adalah tempat di mana karakter, mental, dan kualitas teknis pemain bisa dibentuk sejak dini. Klub-klub seperti Bali United yang disebut sudah menjalankan program pembinaan dengan serius patut dijadikan contoh, bukan pengecualian. Dengan makin ketatnya persaingan di level internasional, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada talenta instan atau solusi jangka pendek seperti naturalisasi tanpa rencana jangka panjang. Pembinaan harus menjadi kultur, bukan proyek sesaat. Kekalahan dari Jepang bisa jadi titik balik, jika benar-benar dijadikan pelajaran. Tetapi jika hanya jadi headline sesaat, maka pembenahan struktural akan terus tertunda. Kedepan, keberhasilan tim nasional akan sangat tergantung pada keseriusan klub-klub Liga 1 dalam membangun akar yang kuat. Tanpa itu, Indonesia akan terus berjuang di permukaan, tanpa kemajuan nyata di dalamnya. Meski kekalahan dari Jepang terasa menyakitkan, jangan biarkan hasil itu mematahkan semangat. Justru dari kegagalan seperti inilah fondasi untuk bangkit bisa dibangun. Setiap kekalahan adalah pelajaran, dan setiap pelajaran adalah langkah menuju perbaikan. Sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang proses, tentang kerja keras, dedikasi, dan keberanian untuk terus berkembang. Indonesia memiliki banyak talenta muda, dan dengan pembinaan yang tepat serta semangat pantang menyerah, masa depan bisa cerah. Jangan takut untuk bermimpi besar. Negara-negara yang sekarang berjaya pun pernah merangkak dari bawah. Perjalanan memang tidak mudah, tetapi setiap langkah maju, sekecil apapun, tetap berarti. Percayalah, dengan komitmen, disiplin, dan tekad bersama, Timnas Indonesia bisa berdiri sejajar dengan tim-tim terbaik di dunia. Untuk para pemain muda di seluruh Indonesia, teruslah berlatih, jangan cepat puas, dan yakini bahwa kerja keras kalian hari ini adalah pijakan untuk kejayaan esok hari. Garuda yang jatuh, akan terbang lebih tinggi jika tak pernah berhenti mengepakkan sayapnya. Malaysia bungkam Vietnam 4-0, pengamat Vietnam ramal Indonesia bisa jadi korban berikutnya. Kemenangan telak 4-0 yang diraih timnas Malaysia atas Vietnam memunculkan prediksi mengejutkan dari pengamat sepak bola asal Vietnam, Quang Huy. Ia menilai bahwa skuad Malaysia saat ini sangat tangguh dan bahkan diyakini bisa mengalahkan timnas Indonesia bila keduanya bertemu dalam waktu dekat. Vietnam dibantai di kualifikasi Piala Asia 2027. Kekalahan memalukan itu terjadi saat Vietnam menghadapi Malaysia pada laga kedua grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Laga digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, pada Selasa, 10 Juni 2025. Skuad asuhan Kim Sang SIK tidak mampu mengimbangi permainan cepat dan efektif dari Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia, yang mayoritas diisi oleh pemain naturalisasi. Keempat gol Malaysia dalam laga tersebut pun dicetak oleh para pemain keturunan asing, yakni Joao Figueiredo, Brasil, Rodrigo Holgado, Argentina, Lavere Corbin Ong, Inggris, dan Dion Scholes, Belgia. Quang Huy menyebut kekalahan tersebut menunjukkan perbedaan kualitas yang mencolok antara kedua tim, yang makin menegaskan posisi Malaysia sebagai kekuatan baru di kawasan Asia Tenggara. Kekhawatiran Vietnam dan ancaman bagi Indonesia. Menurut Quang Huy, kekalahan dari Malaysia menjadi alarm bagi Vietnam, terutama setelah mereka juga kalah dari Indonesia dalam babak sebelumnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita sudah tertinggal dari Indonesia, dan kini Malaysia juga menunjukkan mereka lebih unggul. Jika tidak ada perubahan, kita akan semakin ketinggalan, ujarnya kepada media lokal Soha VN. Ia menambahkan bahwa dengan kekuatan yang ada saat ini, Malaysia bahkan bisa menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Malaysia dinilai lebih siap dan terorganisir. Quang Huy mengungkapkan bahwa gaya bermain Malaysia saat ini lebih terstruktur dan modern, bahkan mirip dengan sepak bola Eropa. Ia memuji efisiensi permainan mereka serta kualitas individu para pemain. Jika harus melawan Malaysia sekarang, saya rasa Indonesia akan kesulitan. Malaysia memiliki pemain yang lebih baik dan gaya bermain mereka lebih langsung serta efektif, katanya. Meski begitu, Quang Huy turut mempertanyakan kemudahan proses naturalisasi di Malaysia. Ia merasa ada sejumlah pemain yang asal-usulnya kurang jelas, namun dengan mudah menjadi bagian dari skuad nasional. Ada beberapa pemain yang latar belakangnya samar, tapi langsung diakui sebagai warga negara Malaysia. Ini cukup mengkhawatirkan, pungkasnya. Lebih lanjut, situasi ini menggambarkan dinamika persaingan yang semakin sengit di kawasan Asia Tenggara, khususnya antara Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Kemenangan besar Malaysia atas Vietnam menunjukkan bahwa Harimau Malaya mengalami peningkatan signifikan,
baik dari segi kualitas individu maupun pendekatan permainan tim secara keseluruhan. Peran pemain naturalisasi juga tampak krusial dalam kebangkitan ini. Pernyataan dari Quang Huy mengindikasikan kekhawatiran yang cukup serius dari pihak Vietnam terhadap ketertinggalan mereka, tidak hanya dari Malaysia, tetapi juga dari Indonesia. Ini menegaskan bahwa peta kekuatan di Asia Tenggara tidak lagi didominasi oleh satu atau dua negara, melainkan lebih kompetitif dan tidak mudah diprediksi. Dari sudut pandang Indonesia, ini bisa menjadi peringatan penting. Walaupun timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penggunaan pemain naturalisasi, Malaysia kini tampak lebih agresif dan terstruktur dalam memanfaatkan strategi tersebut. Mereka tidak hanya menambah kualitas individu, tetapi juga menyusun tim dengan pendekatan taktis yang lebih modern. Namun, patut juga dicermati bahwa terlalu bergantung pada pemain naturalisasi bisa menimbulkan kontroversi, terutama jika prosesnya dianggap tidak transparan atau terlalu longgar. Kritik Quang Huy soal latar belakang pemain Malaysia memberi sinyal bahwa keberhasilan instan lewat naturalisasi bisa menjadi pedang bermata dua dalam jangka panjang. Pada akhirnya, tantangan bagi timnas Indonesia bukan hanya bagaimana mengimbangi kekuatan Malaysia di lapangan, tetapi juga bagaimana membangun skuad yang kompetitif dan berkelanjutan, baik dengan memaksimalkan potensi lokal maupun dengan strategi naturalisasi yang selektif dan terukur. Situasi ini justru bisa menjadi cambuk semangat bagi timnas Indonesia, supporter, dan seluruh ekosistem sepak bola nasional. Ketika negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam bergerak cepat dan menunjukkan perkembangan signifikan, itu bukan alasan untuk minder, melainkan panggilan untuk bangkit dan membuktikan bahwa Indonesia juga mampu bersaing di level tertinggi. Kita sudah melihat secerca harapan dari performa timnas dalam beberapa laga penting sebelumnya. Dengan disiplin, kerja keras, serta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, tim ini bisa terus berkembang. Tidak ada yang instan dalam sepak bola, proses, pembinaan, dan mental juara adalah kunci utama. Jadikan kritik dan prediksi miring sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa Garuda bukan hanya simbol, tetapi kekuatan nyata di lapangan. Dunia boleh meragukan, tapi kita sendiri yang akan menentukan batas kemampuan kita. Terus melangkah, terus belajar, dan jangan pernah puas. Ingat, kemenangan tidak hanya milik tim dengan pemain terbaik, tetapi milik mereka yang paling haus akan perubahan dan berani untuk berjuang sampai akhir. Indonesia bisa. Garuda pasti bangkit. Indonesia api. Oxford United siap meriahkan Piala Presiden 2025, meski belum dikonfirmasi resmi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, resmi mengumumkan daftar peserta turnamen pramusim Piala Presiden 2025 yang akan digelar dalam waktu dekat. Dalam pernyataannya, Erick menyebut 6 tim yang akan ambil bagian, termasuk salah satunya klub asal Inggris, Oxford United. Selain Oxford, 5 tim lainnya yang turut berpartisipasi adalah 3 wakil dari Liga 1 Indonesia, yakni Persib Bandung, Dewa United, dan Arema FC, serta 2 tim undangan, Indonesia All Star dan Port FC dari Thailand. Keikutsertaan Oxford United menjadi sorotan lantaran klub yang kini dimiliki oleh Anindya Bakri dan Erick Thohir ini dihuni oleh 2 pemain keturunan Indonesia, Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand. Kehadiran Romeni makin mencolok karena ia juga menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Oxford United mengenai rencana tur pramusim mereka ke Indonesia. Baik situs resmi klub maupun akun media sosial Oxford belum memberikan informasi atau konfirmasi terkait partisipasi mereka di Piala Presiden 2025. Media lokal seperti Oxford Mail pun belum mengabarkan apapun soal agenda pramusim tim yang kini ditangani Gary Rowett itu. Meski begitu, Erick Thohir optimistis bahwa keterlibatan Oxford akan menjadi daya tarik tersendiri. Dalam konferensi persnya, ia mengatakan, ada Oxford United yang di sana kebetulan Ula, Romeni, bermain. Kita tahu Ula sekarang menjadi bintang kita. Sayangnya, dalam 4 pertandingan dia cetak 3 gol, dan yang terakhir tidak, karena lawannya memang kuat, Jepang. Di sisi lain, pelatih Oxford, Gary Rowett, sebelumnya mengungkapkan harapannya agar manajemen klub memberikan dukungan finansial lebih dalam menyambut musim baru di divisi Championship. Ia menyatakan bahwa kinerja tim tak lepas dari dukungan pemilik dalam hal belanja pemain. Turnamen Piala Presiden 2025 sendiri direncanakan mulai digelar pada 6 Juli mendatang, sementara kompetisi divisi Championship akan dimulai pada 8 Agustus. Artinya, jadwal pramusim ini bisa jadi pertimbangan serius agar tidak mengganggu persiapan Oxford di kancah sepak bola Inggris. 6 klub peserta Piala Presiden 2025. 1. Persib Bandung. 2. Arema FC. 3. Dewa United. 4. Indonesia All Star.
5 Oxford United, Inggris. 6 Port FC, Thailand. Port FC sendiri menjadi menarik perhatian karena diperkuat oleh bek kanan timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, serta dimiliki oleh Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand yang juga merupakan kolega Erick Thohir. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan dinamika menarik antara Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan klub asing seperti Oxford United. Pengumuman partisipasi Oxford United dalam Piala Presiden 2025 yang disampaikan langsung oleh Erick Thohir memang cukup mengejutkan, terutama karena hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub Inggris tersebut. Hal ini menimbulkan tanda tanya, apakah sudah ada kesepakatan final atau baru sekadar komunikasi awal. Adanya pemain Indonesia di Oxford United, seperti Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand, memang bisa jadi alasan kuat untuk menghadirkan klub tersebut ke turnamen pramusim di Indonesia. Ini jelas bagian dari strategi PSSI mempromosikan talenta lokal di panggung internasional serta memperkuat hubungan diplomatik dalam ranah olahraga. Namun, ketidakhadiran rilis resmi dari Oxford United juga patut diperhatikan. Bisa jadi klub masih menyusun jadwal pramusim atau menunggu kepastian internal. Dalam konteks profesional, pengumuman semacam ini idealnya dilakukan serempak atau setelah ada komunikasi dua arah yang tuntas. Tanpa itu, dikhawatirkan muncul kesan tidak sinkron antara federasi dan klub terkait. Penting juga mencermati dampaknya bagi Oxford United sendiri. Kompetisi Championship cukup ketat dan memiliki jadwal padat. Jika tidak dikelola dengan baik, partisipasi di luar negeri bisa mengganggu persiapan musim mereka. Ini bisa menimbulkan ketegangan antara pelatih dan manajemen, terutama jika dirasa lebih menguntungkan secara komersial ketimbang teknis. Keseluruhan, inisiatif ini patut diapresiasi karena menunjukkan ambisi PSSI menduniakan sepak bola Indonesia. Tapi tentu tetap diperlukan komunikasi yang matang dan terbuka agar tidak hanya menjadi manuver simbolik tanpa kepastian pelaksanaan. Dalam setiap proses besar, akan selalu ada keraguan, tantangan, bahkan kritik yang datang dari segala arah. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang tak bisa dipatahkan, keyakinan. Apa yang sedang dibangun baik dalam sepak bola Indonesia, maupun dalam perjalananmu sendiri tidak akan selalu mudah. Akan ada momen di mana kamu merasa belum dihargai, diragukan, atau bahkan disepelekan. Tapi justru disitulah mental juara ditempa. Jangan tunggu semuanya sempurna untuk melangkah. Langkah pertama, meski kecil dan belum pasti, jauh lebih kuat dari 1000 rencana yang hanya tinggal di kepala. Terus bergerak, terus buktikan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba, meski belum semua orang percaya. Dan saat hasilnya mulai terlihat, dunia akan mulai mendengarkan. Kamu tidak butuh semua orang percaya sejak awal. Cukup pastikan kamu sendiri tidak berhenti percaya.